Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM C1B023039. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ke-13 yang membahas mengenai studi kasus kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Baik, langsung saja masuk kepada studi kasusnya. Kopi Belahan Jiwa adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman. Selama beberapa tahun pertama, Kopi Belahan Jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kopi Belahan Jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat, dan ulasan daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Salah satu contohnya adalah Rina, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Suatu pagi, Rina memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rina menyampaikan keluhan dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rina kecewa, dan ia memutuskan untuk mencoba kedai lain di dekat kantornya. Manajemen Kopi Belahan Jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini dan memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Baik, selanjutnya identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Masalah pertama yaitu adalah penurunan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Kopi Belahan Jiwa sebelumnya dikenal memiliki pelanggan setia yang datang setiap hari, menikmati kopi favorit mereka dan menciptakan komunitas yang loyal. Namun, beberapa masalah baru muncul yang berhubungan langsung dengan ketidakpuasan pelanggan. Hal ini terutama dipicu oleh keluhan mengenai kualitas pelayanan yang menurun, waktu yang lama, serta masalah responsivitas staf yang menyebabkan pelanggan merasa tidak dihargai. Sehingga dampaknya ketika pelanggan merasa pengalaman mereka terganggu oleh hal-hal seperti waktu tunggu yang lama atau ketidakpedulian staf terhadap keluhan mereka, dampaknya bisa sangat besar. Pelanggan yang merasa tidak puas cenderung mencari alternatif yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Dalam jangka panjang, ini akan mengurangi jumlah pelanggan tetap dan akhirnya berdampak pada pendapatan bisnis. Masalah yang kedua, yaitu adalah waktu tunggu yang lama. Waktu tunggu yang lama menjadi masalah signifikan bagi Kopi Belahan Jiwa, terutama ketika kedai sedang ramai. Pelanggan yang terburu-buru atau mereka yang memiliki sedikit waktu luang akan merasa terganggu jika pesanan mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk disiapkan. Waktu tunggu yang lama menurunkan kenyamanan pelanggan dan menciptakan ketegangan, terutama ketika mereka mengharapkan pelayanan cepat dan efisien. Sehingga dampaknya ketika pelanggan merasa waktu mereka tidak dihargai, mereka mungkin memutuskan untuk beralih ke kedai kopi yang lain yang lebih efisien dalam melayani mereka. Dalam konteks persaingan bisnis, ini menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan, karena semakin banyak pelanggan yang mengutamakan kecepatan pelayanan. Baik, masalah ketiga yaitu kurangnya responsivitas dari staf. Staf yang kurang responsif terhadap keluhan dan permintaan khusus pelanggan dapat menyebabkan pelanggan merasa diabaikan. Dalam kasus Rina, dia menyampaikan keluhan dengan sopan, namun staf yang bertugas tidak merespon dengan empati, hanya mengganti pesanan tanpa permintaan maaf atau penawaran kompensasi. Respon yang buruk ini bisa merusak hubungan antara kedai kopi dan pelanggan setia mereka. Sehingga dampaknya ketika staf tidak responsif terhadap keluhan pelanggan merasa tidak dihargai dan kurang dihormati. Hal ini dapat menciptakan rasa kecewa yang mendalam yang seringkali berujung pada keputusan untuk tidak kembali ke kedai tersebut lagi, terutama ketika mereka merasa bahwa kedai kopi tidak peduli terhadap pengalaman mereka. Dan yang terakhir, masalah pengalaman pelanggan yang negatif.
Pengalaman pelanggan yang negatif terjadi ketika keluhan tidak ditangani dengan baik. Dalam kasus Rina, staf yang acuh tak acuh tanpa permintaan maaf atau upaya untuk memperbaiki situasi hanya memperburuk keadaan. Bahkan, jika pelanggan menerima pesanan yang benar, jika pengalaman keseluruhan buruk, mereka akan meninggalkan kedai dengan perasaan tidak puas, sehingga memiliki dampak pengalaman buruk yang diakibatkan oleh pelayanan yang tidak memadai atau ketidaksopanan staf dapat meninggalkan jejak negatif yang sulit untuk dihapus. Seiring waktu, pelanggan yang kecewa ini mungkin akan berbagi pengalaman buruk mereka dengan orang lain, baik secara langsung maupun di platform media sosial. Ini dapat merusak reputasi dan citra merek kopi belahan jiwa. Baik, selanjutnya ada pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu adalah membantu mengatasi masalah pelanggan secara efektif. Customer service memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap masalah yang dihadapi pelanggan ditangani dengan cepat dan efektif. Ketika pelanggan merasa ada masalah, cara dan kecepatan penyelesaiannya akan sangat menentukan apakah mereka akan tetap loyal atau tidak. Melalui respon yang tepat, customer service dapat merubah pengalaman buruk menjadi pengalaman yang lebih positif. Contohnya, ketika pelanggan seperti Rina mengeluh tentang pesanan yang salah, customer service yang baik akan segera meminta maaf, mengganti pesanan dengan yang benar, dan menawarkan solusi tambahan seperti memberikan diskon atau produk gratis untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Salah satu aspek penting dari customer service adalah memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Selain merespon keluhan, customer service harus berupaya mengidentifikasi keinginan pelanggan yang lebih tersirat. Dengan memahami preferensi dan kebiasaan pelanggan, kedai kopi dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan relevan. Contohnya, misalnya jika pelanggan sering datang untuk menikmati kopi dengan tambahan susu, staf bisa menawarkan variasi menu yang sesuai dengan preferensi mereka atau memberikan rekomendasi produk baru berdasarkan apa yang mereka suka. Ini menunjukkan bahwa kedai kopi peduli terhadap pengalaman individual pelanggan dan ingin memberikan layanan yang disesuaikan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan secara konsisten. Untuk mempertahankan pelanggan setia, customer service perlu memastikan bahwa pengalaman pelanggan selalu positif. Tidak hanya saat ada keluhan, tetapi setiap kali pelanggan berkunjung. Pengalaman yang konsisten dan berkualitas tinggi akan membangun hubungan yang lebih kuat dan loyal dengan pelanggan. Contohnya, staf yang ramah, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang efisien dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Jika pelanggan merasa kedai kopi selalu memberikan pengalaman yang baik setiap mereka datang, mereka akan cenderung kembali dan bahkan merekomendasikan kedai kepada orang lain. Lalu yang ketiga, ada 3 peran kunci customer service dan contoh tindakannya. Yang pertama, menyelesaikan keluhan pelanggan secara cepat dan efektif. Salah satu peran utama customer service adalah menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Respon yang cepat akan memberikan pelanggan rasa dihargai dan memperlihatkan bahwa bisnis ini benar-benar peduli dengan pengalaman mereka. Contoh tindakannya yaitu ketika ada keluhan, customer service bisa langsung melakukan langkah-langkah perbaikan seperti mengganti produk, memberikan kompensasi, atau menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, memberikan layanan proaktif. Layanan proaktif berarti mengambil inisiatif untuk memeriksa pengalaman pelanggan dan memberikan perhatian yang lebih bahkan sebelum pelanggan mengajukan keluhan. Dengan pendekatan ini, pelanggan merasa bahwa kedai kopi benar-benar peduli tentang kepuasan mereka. Contoh tindakannya seperti mengirimkan pesan kepada pelanggan setelah mereka selesai menikmati kopi, bertanya apakah mereka puas dengan layanan yang diberikan dan apakah ada yang perlu diperbaiki. Ini menciptakan kesan bahwa kedai kopi berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang ketiga, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Membangun hubungan yang berkelanjutan adalah proses yang membutuhkan waktu dan perhatian terus-menerus. Customer service harus aktif dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan untuk memastikan mereka merasa dihargai dan terikat secara emosional dengan merek tersebut. Contoh tindakannya seperti memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dengan program loyalitas, seperti memberikan minuman gratis setelah pelanggan membeli sejumlah produk, atau mengirimkan pesan ucapan ulang tahun kepada pelanggan yang sudah lama berlangganan. Baik, selanjutnya ada strategi untuk memberdayakan tim customer service. Yang pertama, pemberian pelatihan berkala. Pelatihan yang dilakukan secara rutin penting untuk menjaga keterampilan customer service tetap tajam dan relevan dengan perkembangan kebutuhan pelanggan.
Pelatihan ini harus mencakup cara menangani keluhan, komunikasi efektif, serta peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Contoh tindakannya seperti manajemen bisa mengadakan pelatihan tentang keterampilan komunikasi, teknik de-escalation setiap beberapa bulan sekali. Ini akan membantu staf menghadapi situasi sulit dengan cara yang lebih profesional dan sopan. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Dengan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, tim customer service dapat memantau dan mengelola interaksi dengan pelanggan secara lebih efektif. Contoh tindakannya yaitu menggunakan perangkat lunak CRM untuk melacak riwayat keluhan pelanggan, preferensi, dan feedback mereka, serta untuk memastikan bahwa setiap masalah ditangani dengan segera dan pelanggan diberikan layanan terbaik. Lalu yang ketiga, memberikan otonomi untuk mengambil keputusan, memberikan wewenang kepada staf untuk membuat keputusan cepat dalam menangani masalah pelanggan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan. Ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketidaknyamanan bagi pelanggan. Contoh tindakannya yaitu seperti staf customer service bisa diberi otonomi untuk memberikan kompensasi langsung, seperti menawarkan diskon atau produk gratis tanpa harus menunggu persetujuan dari manajer. Hal ini akan mempercepat penyelesaian masalah. Lalu yang kelima ada memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama yaitu adalah menerima dan mengelola umpan balik dengan terbuka. Umpan balik pelanggan adalah sumber informasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Kopi Belahan Jiwa harus menciptakan saluran komunikasi yang terbuka bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik secara langsung. Contoh tindakannya yaitu adalah menggunakan media sosial, email, atau aplikasi khusus untuk menerima pelanggan memberikan feedback setelah setiap kunjungan. Pastikan bahwa pelanggan merasa nyaman untuk menyampaikan kritik atau saran mereka. Lalu yang kedua, melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik. Setelah mengumpulkan umpan balik, penting bagi tim manajemen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan saran atau keluhan pelanggan. Melakukan perubahan nyata berdasarkan umpan balik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh tindakannya yaitu jika banyak pelanggan mengeluh tentang waktu tunggu yang lama, Kopi Belahan Jiwa bisa memperbaiki sistem antrian atau menambah staf di jam sibuk atau mengurangi waktu tunggu. Lalu yang ketiga, mengomunikasikan perubahan kepada pelanggan. Setiap melakukan perubahan berdasarkan umpan balik, sangat penting untuk mengomunikasikan perubahan tersebut kepada pelanggan. Ini akan menunjukkan bahwa kedai kopi mendengarkan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan. Contoh tindakannya yaitu seperti mengirimkan email atau membuat postingan di media sosial yang memberitahu pelanggan tentang perubahan yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas sangat penting bagi keberlanjutan Kopi Belahan Jiwa. Peran customer service sangat vital, karena mereka tidak hanya menangani keluhan, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan. Pemberdayaan tim melalui pelatihan, penggunaan teknologi, dan pemberian otonomi untuk mengambil keputusan akan meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan. Selain itu, memanfaatkan umpan balik pelanggan memungkinkan kedai kopi untuk beradaptasi dan terus meningkatkan kualitas layanan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Kopi Belahan Jiwa dapat memperbaiki pengalaman pelanggan, mengurangi churn, dan menciptakan pelanggan yang loyal. Pengelolaan hubungan pelanggan yang baik akan mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing yang lebih kuat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.